Oke, di sini saya akan membahas terkait caranya arbitrary period ya. Kita akan mengubah cara menghitung deret Fourier dari min P until P menjadi min L sampai L ya. Sini ada di example 1 ya, example 1 itu ada periodic rectangular wave ya. Jadi di sini akan saya tulis ya, karena saya tidak membawa pena saya ketinggalan di Magelang. Jadi otomatis saya harus menulisnya. Di sini ada sebuah fx ya, fx seperti kemarin. Di sini ada fx, semoga jelas. Fx-nya dia punya 0 di sini, ada k dan ada 0. Nah, setiap jawaban fx di sini dia mempunyai syarat ya. Syaratnya di sini yaitu ketika 0 di sini, maka di sini min 2 pi kecil daripada x lebih kecil min 1 ya. Kalau k-nya dia punya min 1 x 1. Kalau di sini dia 1 x 2. Nah, ini dia. Di sini dia punya P sama dengan 2L sama dengan 4. Lalu L-nya sama dengan 2. Seperti ini ya, L-nya 2. Maka harus kita kerjakan apa dulu kemarin? Yang harus kita cari adalah A0-nya ya. Yang harus kita cari di sini A0-nya. Ya, kita buat di sini. Langkah pertama yaitu menentukan rumus Fourier-nya. Kita sudah tahu rumus Fourier-nya. Saya tulis lagi di sini ya. Semoga jelas ini ya. Fx. Nah, kita sudah tahu rumus Fourier di sini. A0 plus sum ya. Sumnya n sama dengan 1 tak terhingga. Maka di sini ada AN cos n px per L ditambah bn sin n px per L, seperti itu ya. Karena apa di sini? Karena periode di sini saya tuliskan di sini periodenya P sama dengan 2L sama dengan 4. Ya. Maka ketika kita buat L-nya itu 2 ya. Di sini ada P 2L sama dengan 4. Fx-nya akan menjadi Fourier umumnya yang sudah saya jelaskan. Maka kita buat di sini L sama dengan 2. Berarti di sini L sama dengan 2. Maka Fourier-nya, persamaan umum Fourier di sini menjadi Fx A0 ditambah sum-nya menjadi AN ya. AN cos n px per 2 ditambah bn sin n px per 2. Nah, sebentar, kok kayak enggak ada ininya. Oh ya ini. Nah, ini dia. Ini adalah persamaan umumnya ketika kita punya L2. Tuh. Itu untuk langkah yang pertama. Langkah yang kedua yaitu kita cek simetri. Ya. Cara cek simetri itu kita masukkan X sebarang di sini ya. Ini saya buat misal saja. Misalnya F 1,5 ya. Kalau saya masukkan F 1,5 di sini, maka jawabannya dia punya 0 ya. Terus F 1,5-nya kalau saya berikan genap dia juga 0. Lalu saya buat lagi ya. Di sini
min 1,5 min 1 ya, min 1,50 ya, batasnya ya, min 2 kan min 1 di sini batasnya. Nah, semoga jelas ya. Nah, untuk 0 maka saya ambil di tengah-tengah min 1,5, maka jawabannya 0. Nah, dan untuk yang 0 di sini, ini 1 sampai 2 kan, maka saya ambil 1,5. Nah, karena apa? Karena di sini lebih besar ya, maka 1,50. Sekarang yang K di sini, yang K min 1 sampai 1. Min 1 sampai 1 saya buat di sini 0,5. Berarti min 0,5 sama dengan K. F-nya 0,5 sama dengan K. Maka hal ini dikatakan min Fx sama dengan Fx. Kalau min ini ya, maaf ya, bukan Fx min sama dengan Fx. Maka ketika di sini ada ditambahkan min, dia hasilnya tetap menjadi plus, maka kita katakan dia berfungsi genap. Seperti itu, fungsi genap. Lah, maka langsung saja kalau dia fungsi genap ya, fungsi genap, maka Bn sama dengan 0. Nah, seperti itu. Jadi langkah ketika kita mengerjakan Fourier, yang paling umumnya adalah kita harus menghitung cek simetri ya, genap dan ganjilnya berapa. Kalau dia genap, Bn-nya dia langsung 0. Makanya kalau seumpama kita kerjakan ya, tanpa cek simetri bagaimana? Ya tidak masalah, cuma untuk mempercepat saja ketika kita sudah genap nih, ya udah Bn-nya sama dengan 0. Maka kontribusi yang terbesar itu ada pada A0, bisa jadi pada A0 dan bisa jadi pada AN. Seperti itu. Maka langkah ketiga adalah kita hitung A0. Seperti itu. Kita hitung A0 menggunakan rumus. Ini ya, A0 sama dengan 1/2L. Batasnya min LL. Di sini Fx dx. Nah, karena L-nya sama dengan 2, ya, L-nya 2 di sini, maka A0-nya sama dengan 1/4L. 2 kali 2, maaf, L-nya sudah hilang. Ini min 2 ya. Lalu Fx dx seperti ini. Nah, ya, di sini kita perhatikan yang ada fungsinya ya, A0 ini yang ada fungsinya dari soal ini adalah yang K, karena semuanya 0. Maka fungsinya ya bernilai K, berarti fungsi A0 bernilai K pada interval min 1 x1. Nah, ini dia. Jadi A0-nya sama dengan 1/4, ini min 1, ini 1, ini K dx. Maka kita jabarkan menjadi 1/4 kx ya. Ini min 1, ini 1. Kita hitung di sini, saya berikan di atas ya. K0 sama dengan 1/4 K min 1/4 K. Maka di sini 1/4 K plus K. K bisa 1/4
2K atau setengah K. Nah, ini hasilnya. Itu untuk A0. Maka A0-nya adalah K per 2. Tunggu. Setelah kita sudah menghitung A0, maka kita hitung langkah keempat, yaitu hitung AN di sini. Maka AN sama dengan 1 per L, ya. Ini min L sama L. Jadi kalau kita sudah tahu simetri, kita langsung menghitung AN. Nanti tanpa PN jadinya. Di Fx cos, di sini N Px per L dx, ya. Maka di sini karena L-nya sama dengan 2, maka AN sama dengan 1 per 2 min L Fx cos N Px per 2. Ini 2 ya, mohon maaf. Dx. Ya. Ini nggih. Nah, namun di sini fungsi 0 di luar ya dalam soal. Soal itu ya ini ada. Nah, karena tadi A0 kita menggunakan yang nilai K dan fungsi 0 kan ada dua fungsi ya, tadi ada Fx sama dengan 0, Fx sama dengan 0 sama Fx sama dengan K. Nah, tadi kita punya K, maka ada yang di luar 0. Ketika K itu batasnya ini ya, 1 X, ini 1, ya. Ada yang fungsinya itu di luar ini, min 1 X1. Maka integralnya di sini, karena kita ngambilnya K dulu, maka AN-nya menjadi setengah ya. Ada fungsi 0 di luar, maka kita ambil fungsi K-nya dulu. Yang ada fungsinya maksudnya. Jadi di sini min 1, 1. Fx-nya dia menjadi K cos N Px per 2 dx. Seperti itu, oke. Lalu kita keluarkan konstantanya, berarti K per 2. Dia menjadi min 1, 1 cos N Px per 2 dx. Ya. Di sini langkah tadi adalah mengeluarkan K dari sini. Maka yang keenam ya, langkah selanjutnya adalah kita integralkan. Kita harus ingat di sini, ini saya tulis ingat ya. Ingat di sini ketika ada integral cos AX ya. AX dx, maka dia akan menjadi sin AX per A. Ini. Tuh. Integral cos AX dia akan menjadi sin AX, A-nya kita taruh bawah. A-nya apa di sini? A-nya bisa berarti dia NP per 2. Ya, NP-nya A-nya menjadi NP. Karena apa? Di sini ada X, di sini ada 2. AX, maka NP per 2 untuk A-nya sendiri. Tuh. Jadi di sini bisa kita tulis ulang ya.
Tulis ulang, semoga ini kameranya jelas. Nah, N setengah K per 2 min 1. Nah, nggak min lagi ya. Karena kita udah rubah di sini, maka di sini bisa saya buat A-nya, kita buat di sini. Kan di sini ada A. Saya tulis gini aja dulu, sin A NP X per 2 per NP per 2. Itu batasnya adalah min 1 dan 1. Tunggu, min 1 dan 1. Maka saya tulis ulang di sini NP kita balik K per 2 ya. Berarti 2 NP sin NPX per 2. Itu min 1 dan 1. Tunggu. Jadi ada yang tadi, karena fungsi 0 itu ada di luar, maka kita buat di situ adalah fungsi K. Selanjutnya apa? Selanjutnya adalah kita buat, kita isi batas-batasnya. Ya, kita isi batas-batasnya di sin. Kita buat X-nya, kalau di sini bingung ya, X-nya kita buat sin ya. X sama dengan 1, maka sin pi sin n pi per 2 kali 1, dia menjadi ini. Kalau ketika dia X min 1, maka sinnya menjadi min sin NP per 2 ya. Jadi maka kita rubah di sini yang K per 2 ya. Sini K per 2. Nah, ada 2 pi ya. Saya ini kan dulu keluarkan semua. Jadi semua sin. Berarti di sini sin NP per 2 dikurangi min sin NP per 2. Nah, maka kita coret di sini. Dia menjadi KNP ya. 2 sin NP per 2. Seperti itu. Atau bisa kita tulis 2 KNP sin NP per 2. Itu. Maka ketika kita sudah tahu NN, kita buat atau kita generalisasikan N-nya ya. N-nya kan ada ganjil genap. Maka ketika N-nya seumpama dalam 1 ya. N sama dengan 1 ya. Kita cek AN-nya. AN sama dengan di sini 2K per pi. Di sini sin pi per 2. Nah, sin pi per 2 berarti 180 per 2 90 ya. Maka dia hasilnya akan menjadi genap. Nah, maka AN-nya saat dia ganjil dia menjadi genap ya. Mama 2. Sekarang N dengan 2. Ini A1, ini A2. Di sini 2K per 2 pi sin 2 pi per 2. Ya. Maka di sini menjadi K per pi sin pi. Sin pi juga tetap menjadi
genap ya. Itu. Ya, mungkin ada kesalahan di sini. Saya lupa sin pi itu 180, maka di sini jawabannya 0. Itu. Jadi kita cek yang ketiga, n sama dengan 3, A3, berarti di sini 2K per 3 pi ya, sin 3 pi per 2. Sin 3 pi per 2 itu 22 ya, 2 pi berarti dia 1,5 ya, 180. Kalau dia ganjil berarti maka kalau saya tidak salah ya, biasanya hasilnya dia tetap menjadi -1. Nah, kalau di sini 1, di sini 1 dia -1. Kalau 4 dia 0, kalau 5 dia 1. 6 0 7 -1 seperti itu. Silakan dibuktikan sendiri. Kalau sudah selesai, nanti kita urutkan di sini. Ya, saya balik dulu ya kertasnya. Nah, jadi nanti kalau sudah selesai, maka kita buat hasil akhirnya. Fx A0-nya kita garap dulu, ditambah 2K per pi. Nah, ini kita buat karena kontribusinya hanya di AN yaitu cos, maka ada cos px per 2 ya untuk N1 ya kalau salah, terus min 1 per 3 cos 3 pi x per 2 untuk N3 ditambah 1 per 5 cos 5 pi x per 2 min dan seterusnya. Itu untuk cara pengerjaannya. Semoga terlihat di sini. Nah, ini adalah soal untuk rectangular wave dengan 3 batas. Ya, kita ambil batasnya yang ada K-nya. Nolnya tidak perlu. Selanjutnya adalah contoh kedua, contoh 2 ya. Contoh 2 di sini ketika ada fx, dia mempunyai 2 jawaban min k dan k. Min k jika batasnya min 2, x 0. Di sini k ketika batasnya 0, x 2. Nah, ini adalah chain of scale yang tadi analoginya adalah fotonya Mas Dani. Kalau kekecilan ya kita gedekan 2 kalinya. Dan di foto tetap Mas Dani, bukan Mas Yusuf. Maka di sini batasnya P sama dengan 2L4, L-nya sama dengan 2. Nah, maka yang kita harus kerjakan yang pertama adalah kita cek ya. Kita cek simetrinya. Cek simetri karena ini 2 sampai 0 ya. 2 sampai 0, maka kita bisa F1 min 1 ya. Min 1 sama dengan min K. Nah, terus F ini 1 sama dengan K. Di sini terlihat bahwa fungsi F min X sama dengan min Fx. Jadi fungsinya adalah ganjil. Kalau fungsi ganjil maka A0-nya itu sama dengan 0, AN sama dengan 0. Jadi tidak perlu dihitung lagi.
Yang kita hitung adalah Bn. Bn di sini. Ya, Bn di sini rumusannya, bentar saya lupa rumusnya. Coba lihat. Bn 1 per L min L Fx sin Npx per L dx. Kita kerjakan fungsi Bn-nya, ya Bn di sini aja. Bn sama dengan 1 per L, 1 per 2 ya. Di sini min 2 dan 2. Fx-nya Fx dulu sin N pi X per 2 dx. Maka kita buat di sini 1 per 2 min 2 0. Min 2 0 efeknya adalah min K sin ya N pi X per 2 dx ditambah T.